Pernah gak sih kepikiran gimana caranya dunia digital yang kita lihat di layar, ya, mulai dari game di HP sampai film-film blockbuster, itu bisa kelihatan hidup banget. Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan rahasia di baliknya. Grafika komputer. Setiap kali kita lihat dunia fantasi di game yang keren banget, atau efek visual di film yang bikin melongo, pasti suka ada pertanyaan, gimana sih cara bikinnya? Nah, jawabannya itu ternyata perpaduan yang luar biasa antara seni dan sains. Dan genau itulah yang akan kita kulik bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Yuk, kita singkap tirainya dan cari tahu, apa sih sebenarnya grafika komputer itu? Gampangnya gini, grafika komputer itu, ya ilmu tentang gimana cara kita ngobrol sama komputer buat bikin, ngubah, dan nampilin gambar. Anggap aja kita ini ngajarin mesin gimana caranya melukis di kanvas digital. Jadi, ini adalah bahasa antara kita dan komputer. Nah, ini penting banget nih biar nggak ketukar. Grafika komputer itu beda loh sama bidang-bidang lain yang kedengerannya mirip. Kalau grafika komputer, fokusnya itu menciptakan gambar dari nol. Computer vision itu kebalikannya banget. Dia ngajarin komputer buat ngerti isi gambar. Terus ada image processing yang tugasnya memodifikasi gambar yang udah jadi. Jadi satu bikin, satu ngertiin, satu lagi ngedit. Beda banget kan? Terus grafika komputer ini adanya di mana aja sih? Jelas di game dan film. Tapi gimana kalau saya bilang teknologi ini ada di balik layar saat dokter menyelamatkan nyawa atau pas arsitek merancang kota masa depan? Yuk kita lihat seberapa luas jangkauannya. Oke, kita mulai dari yang paling kita kenal. Dunia hiburan. Ini udah pasti. Grafika komputer itu ibarat jantungnya game engine kayak Unity dan Unreal. Tanpa dia, nggak ada tuh dunia virtual yang bisa kita jelajahi. Sama juga kayak film animasi. Setiap satu framenya yang indah, itu bisa butuh waktu render berjam-jam loh. Dan tentu aja, VR, pengalaman masuk ke dunia lain itu, ya 100% berkat teknologi ini. Tapi dampaknya tuh jauh lebih dari sekedar hiburan. Coba kita lihat di dunia medis. Di sini, teknologinya bener-bener nyelamatin nyawa. Coba deh bayangin, data CT scan kan cuma angka-angka itu diubah jadi model 3 dimensi organ pasien yang bisa diputar-putar. Ini bikin dokter bisa ngerencanain operasi dengan presisi yang luar biasa. Ini visualisasi data di level yang paling penting. Lanjut ke industri dan teknik. Di sini, grafika komputer itu jadi fondasi buat semua jenis simulasi. Arsitek bisa jalan-jalan di dalam gedung sebelum satu batu bata pun diletakkan. Insinyur bisa ngancurin jembatan berkali-kali secara virtual buat nyari titik lemahnya. Bahkan AI yang lagi belajar nyetir mobil itu latihannya di mana? Ya, di dunia simulasi yang dibangun pakai grafika komputer. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya semua objek 3D yang kompleks di dalam komputer itu bisa tiba-tiba muncul jadi gambar 2D yang flat di layar kita? Nah, ada prosesnya. Dan proses ini bisa kita bayangin kayak semacam jalur perakitan digital. Ini dia nih, jalur perakitan yang namanya graphics pipeline. Gini cara kerjanya. Pertama, modeling. Kita bikin dulu bentuk 3D-nya. Kedua, transformation. Kita taruh objeknya di posisi yang pas di dunia virtual. Ketiga, dan ini penting banget, lighting. Komputer ngitung di mana ada cahaya, di mana ada bayangan, biar kelihatan realistis. Nah, langkah keempat ini tantangan besarnya. Rasterization. Di sini, semua informasi 3D yang rumit tadi diubah jadi jutaan titik piksel di layar 2D kamu. Dan terakhir, rendering. Ini tahap pengecatan finalnya. Komputer melukis gambar akhir berdasarkan semua perhitungan tadi. Terus siapa dong yang ngerjain semua ini? Nah, disinilah duet maut antara CPU dan GPU masuk. Bayangin gini, CPU itu manajer proyeknya. Dia pinter, bisa ngerjain macam-macam tugas, mikirin logika, ngatur ini itu. Nah kalau GPU, dia itu tim senimannya. Isinya ribuan, bahkan jutaan pekerja yang spesialis banget di satu hal. Matematika grafis. Mereka nggak mikirin hal lain, cuma ngitung, dan ngitung, semuanya barengan dan super cepat. Makanya grafis bisa kerender secepat itu. Teknologi ini tuh nggak muncul dalam semalam loh. Ada sejarahnya, ada evolusinya. Ini kayak sebuah perlombaan tanpa henti untuk mencapai satu tujuan utama, realisme yang sempurna, yang nggak bisa dibedain dari dunia nyata. Dan evolusinya ini gila cepet banget. Coba bayangin, dulu di tahun 80-an, grafis itu baru sebatas model kerangka kawat yang super simple. Terus, boom, di tahun 90-an,
GPU pertama lahir dan langsung ubah permainan. Lompat lagi ke 2010-an, kita dapat teknologi PBR yang bikin material kayak logam atau kayu itu kelihatan asli banget. Dan sekarang, kita ada di eranya real-time ray tracing dan AI, di mana kadang kita udah susah bedain mana yang asli dan mana yang virtual. Nah, sekarang ada dua jagoan utama di dunia rendering modern. Yang pertama, rasterizasi. Anggap dia ini kuda pacu. Tujuannya cuma satu, kecepatan. Dia ngambil jalan pintas, ngelakuin aproksimasi, makanya super efisien dan jadi andalan hampir semua game. Di sisi lain, ada ray tracing. Kalau ini lebih kayak seniman perfeksionis. Dia nggak mau kompromi. Dia bakal simulasiin setiap jejak cahaya secara fisika buat dapat pantulan dan bayangan yang sempurna. Hasilnya realistis abis, tapi ya itu butuh tenaga komputasi yang monster. Nah, dari sini kita ngintip ke masa depan. Karena sekarang ada pemain baru yang ngubah segalanya. AI atau kecerdasan buatan. AI ini nggak cuma ngerombak dunia kita, tapi juga merevolusi total cara grafis dibuat. Peran AI di sini tuh udah kayak asisten seniman super pinter. Contoh paling gampang, teknologi upscaling kayak DLSS. Buat para gamers, ini game changer banget. Artinya, game bisa dirender di resolusi rendah biar cepet. Terus AI dengan pinternya nebak pixel sisanya buat nampilin gambar super tajam. Hasilnya, grafis bagus, FPS kencang. Selain itu, AI juga bisa bikin tekstur realistis secara otomatis. Atau bahkan ngerender gambar utuh cuma dari deskripsi teks doang. Gila kan? Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, cakrawalanya makin liar. Kita ngomongin soal metaverse, dunia virtual permanen tempat kita bisa hidup. Kita ngomongin game yang dunianya itu nggak ada habisnya, karena semuanya dibuat otomatis sama AI. Bahkan ada yang namanya neural graphics, di mana seluruh adegan dari A sampai Z dirender sama AI. Dan mungkin puncaknya, cloud rendering. Bayangin, kamu bisa nikmatin grafis sekelas film Hollywood di HP kentang kamu karena semua proses beratnya dikerjain di cloud. Keren banget. Jadi, poin terpenting yang harus kita ingat adalah ini. Walaupun hasilnya kelihatan kayak sihir, grafika komputer itu sama sekali bukan sihir. Di balik setiap gambar yang indah itu, ada matematika yang rumit, algoritma yang jenius, fisika yang akurat, dan optimisasi yang gila-gilaan. Ini adalah perpaduan luar biasa dari disiplin ilmu yang paling berat. Nah, dengan semua teknologi ini, kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Gimana caranya game-game modern bisa kelihatan super realistis tapi tetap bisa jalan mulus di 60 frame per detik? Jawabannya, seperti yang kita lihat, adalah sebuah tarian yang sangat kompleks antara hardware yang super kencang, software yang super pinter, dan segudang trik optimisasi yang jenius. Jadi lain kali kamu lagi main game dan terpukau sama grafisnya, ingat-ingat deh. Ada sains yang luar biasa rumit yang bekerja keras di balik layar cuma buat mata kamu.